Mbak Dona, ini sejauh ini bagaimana? Anda punya tanggapan secara general dulu pelaksanaan pilkada ini yang serentak dan masif ini seperti apa, Mbak? Iya, jadi kalau kita boleh lihat gitu ya, ini kan pilkada serentak kita yang pertama. Sebetulnya tuh udah digagas dari 2010 ya kalau nggak salah ya, itu sudah ada keinginan untuk melaksanakan pilkada serentak. Cuma memang dengan berbagai alasan akhirnya baru 2024 ini bisa terlaksana. Tujuannya kan supaya ada efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan juga secara penyelenggaraan juga secara anggaran supaya bisa lebih efisien gitu, dan harapannya juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena kan semuanya ya masyarakat mereka berpesta demokrasi bareng-bareng kayak gitu, dan ini memang terlihat ya, jadi antusiasme masyarakat ini kalau saya boleh bilang baik gitu, karena kalau misalnya kita lihat juga ya kayak mahasiswa-mahasiswa yang ngekos kayak gitu, mereka tuh rela untuk pulang ke kampung masing-masing, dan juga tadi karena kebetulan saya juga udah nyoblos gitu ya, antusiasme warga di daerah saya gitu, itu mereka udah dari pagi bahkan dari 6:30 mereka tuh betul-betul seneng banget gitu ya, mau memilih calon pemimpin mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat secara partisipasi masyarakatnya itu sebetulnya ini menjadi pilkada karena mungkin serentak juga ya, jadi orang-orang jadi sangat antusias untuk ke situ, apalagi dengan sekarang era digital gitu ya, informasi lebih tersebar dengan luas, tapi memang masih banyak catatan sebetulnya dari penyelenggaraannya. Penyelenggaranya apa? Catatan mungkin yang generalnya? Kalau kita lihat ya, meskipun sudah didesain dengan keserentakan gitu, tapi pelanggaran-pelanggaran pemilu itu masih terjadi. Netralitas ASN misalnya, netralitas ASN ini masih menjadi momok ya. Jadi ASN ini masih ternyata ada yang berpihak. Ya memang sebagai ASN, sebagai individu tentu kita punya pilihan masing-masing. Tapi karena kan ada kode etik tersendiri gitu ya, dan itu sudah diatur. Jadi sebaiknya kita harus bisa menjaga kode etik tersebut dan kita bisa netral meskipun kita masing-masing pribadi itu punya pilihan. Selain netralitas ASN, kemudian yang jadi masalah adalah pilkada dengan desain baru ini dilaksanakan dalam situasi demokrasi yang justru sedang cenderungnya menurun. Jadi kualitas demokrasi Indonesia kan sayangnya saat ini sedang cenderung menurun ya. Kita bisa bilang kita lagi flawed demokrasi gitu ya, demokrasinya cacat. Jadi sehingga banyak sekali rintangannya. Money politics juga masih menjadi momok, dan bentuknya sekarang makin macam-macam money politics. Kalau dulu mungkin diamplopin beres gitu. Kalau sekarang ada yang dari saldo dompet digital lah dan sebagainya. Itu sebetulnya kind of money politics yang lebih advance lagi. Kalau dikatakan bahwa memang pilkada serentak ini bisa dikatakan bentuk recovery lah, recovery dari segala kekurangan tadi, bisa nggak sebetulnya? Sebetulnya bisa. Kalau sebagai momentum begitu untuk recovery. Iya, bisa. Kita harapannya nanti di 2029 tentu kan kita banyak belajar apa yang terjadi di 2024 ini. Kita pengalaman pertama melakukan pilkada serentak, ya mungkin iyalah, kalau kita mau bilang ya kita maafkan kekurangan di 2024 ini, ya sebetulnya seharusnya tidak dimaafkan banget ya, karena kita sudah memasuki rezim pemilihan langsung ya untuk pilkada itu kan dari 2004. Jadi sebetulnya ini 2005 ya. Jadi sebetulnya sudah hampir dua dekade kita memilih calon kepala daerah secara langsung. Sebetulnya ini sudah banyak koreksi yang bisa diperbaiki. Nah, tapi memang karena ini kalau kita boleh bilang ya ini keserentakan yang pertama, harapannya di 2029 berarti secara persiapan dari penyelenggara pemilu untuk masalah logistik gitu itu harus lebih baik. Kemudian DPT itu juga harus diperbaiki, dan setelah ini sih harapannya KPU ya terutama ya sebagai penyelenggara pemilu, setelah kan kalau dulu kita pemilu lagi. Nah kalau ini kan berarti 5 tahun lagi baru akan pemilu. Nah ini adalah waktunya bagi penyelenggara untuk mempersiapkan DPT, kemudian nanti bagaimana desain penyelenggaraan pemilunya dengan keserentakan nasional dengan lokal, dan juga termasuk bagaimana kemudian difikirkan rancang bangun untuk mendistribusikan logistik dengan lebih baik gitu, dan itu di tenggat waktu dari nanti 2025 sampai dengan 2028 setidaknya itu adalah persiapan penyelenggara pemilu untuk menjadi lebih baik di 2029. Sebenarnya kalau sebenarnya kita melihat juga Mbak Dona,
tadi juga ada sejumlah persiapan. Kalau misalnya tadi memantau memang sejak pagi di beberapa TPS memang sebetulnya kondusif. Ini memang SDM-nya yang memang sudah cukup lebih baik atau memang ada faktor lain misalnya atau sistemnya yang sudah lebih upgrade lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau kita lihat sebetulnya perkembangan teknologi dan informasi itu sangat mendorong kenapa kemudian kayaknya nih sekarang pemilu sekarang dari pemilu kemarin ya Februari itu kayak lebih antusiasme masyarakatnya tuh lebih besar, terus masyarakatnya lebih kritis gitu. Sebetulnya salah satunya adalah karena kemajuan teknologi informasi itu. Masyarakat bisa mengakses informasi dengan begitu cepat dan juga borderless ya, borderless dan timeless. Dan juga ada keuntungan juga dari generasi muda. Yang memang pemilih-pemilih muda ini ya, pemilih pemula. Ini Gen Z ya? Gen Z ini mereka kan secara alamiah ya, secara nature mereka tuh mereka punya idealisme berpolitik yang mungkin berbeda dengan yang generasi sebelumnya. Bahkan mungkin dengan millennials gitu ya, kayak kita gitu, mereka mungkin berbeda gitu. Nah, jadi ini idealisme mereka ini, mereka yang sering sharing, mereka yang lebih vokal, itu sebetulnya turut juga kayak trickle down dan juga menyebar gitu ke generasi-generasi yang lainnya. Jadi kan sekarang kayak banyak kayak tadi pengalaman saya di TPS gitu ya. Yang pemilih-pemilih Gen Z ini mereka banyak yang ditanya sama yang senior-seniornya. Jadi kayak banyak ibu-ibu yang, "Adek ini nanti yang mana ya? Oh ini gitu." Jadi sebetulnya kita diuntungkan dengan anak-anak Gen Z yang pintar-pintar banget itu ya. Cuma itu harus memang di-maintain untuk next-nya. Kalau tren kecenderungan pemilih dari Gen Z ini, apakah memang mereka sangat terpengaruh dari media sosial atau dari platform-platform lain? Ya, kalau studi-studi, riset-riset gitu dan tidak hanya dilakukan di Indonesia tapi juga di tataran Asia gitu ya, karena kebetulan kemarin saya menjadi bagian dari riset yang di Asia itu. Memang kalau kecenderungan anak muda sekarang political engagement mereka ya melalui sosial media. Di situ mereka bahkan tidak hanya bisa belajar apa yang terjadi di politik domestik, tapi juga di politik di negara-negara tetangganya, bahkan di tingkat internasionalnya juga. Jadi memang Gen Z dengan segala kecanggihannya ini, mereka bisa menjadi pendobrak partisipasi politik masyarakat Indonesia sebetulnya. Tapi balik lagi itu harus di-maintain, karena sayangnya meskipun mereka vokal gitu ya, kadang secara substansi itu kurang diperhatikan. Jadi kalau yang seru-seruan, mereka kecenderungannya ke situ. Tapi kalau kita tanya sebetulnya substansinya apa sih gitu ya, tahu nggak visi misinya, itu belum tentu mereka bisa menguliti itu. Nah, tapi sebetulnya antusiasme mereka ini bisa ditularkan ke swing voters gitu, atau misalnya kayak generasi-generasi di atasnya yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan politik gitu, karena kan gaya anak-anak muda ini seru gitu ya. Hanya kita tambah lagi secara substansi supaya mereka benar-benar bisa memperkuat demokrasi Indonesia ke depan. Jadi kalau dikatakan misalnya justru pelaksanaan pilkada serentak atau model baru ini juga dibarengi dengan penurunan kualitas demokrasi, itu bisa nggak terlalu berpengaruh lah sebetulnya ke generasi muda, atau seperti apa sebenarnya? Sebetulnya berpengaruh. Jadi kecenderungan ya anak-anak Gen Z sekarang ini mereka ingin kehidupan berpolitik itu yang lebih baik. Mereka tuh bisa dibilang mereka sangat anti terhadap calon-calon yang terindikasi korupsi. Jadi mereka tuh ingin kehidupan yang lebih baik. Nah, tetapi sayangnya itu hanya di layer teratas pengetahuan mereka gitu. Nah, kalau kadang mereka juga justru menjadi fanatik dengan kandidat yang menurut mereka tidak korup, tapi sebetulnya banyak hal-hal etik lainnya misalnya yang diciderai gitu. Nah, ini memang menjadi seru ya, unik kalau kita ngomongin masalah political engagement dari anak muda saat ini. Tapi sebetulnya karena mereka tidak ingin, intinya mereka tuh tidak ingin ada di dunia yang korup. Jadi dengan kualitas demokrasi yang saat ini sedang menurun, mereka berusaha untuk mencari siapa nih yang paling nggak korup, gitu. Dengan analisa seperti itu, apakah swing voters atau undecided voters ini masih cukup atau persentasenya sama nggak dengan pilkada sebelumnya misalnya? Kalau exact
exactly-nya saya kurang tahu ya sebetulnya. Cuma kalau kita lihat swing voters ini kalau dulu trennya adalah studi-studi tuh selalu bilang anak muda nih yang jadi swing voters gitu kan. Ini yang wait and see gitu ya? Iya, ini mereka yang wait and see. Tapi kalau misalnya kita lihat trennya sekarang, sebetulnya anak muda ini mereka justru lebih menjadi pemilih yang kalau saya boleh sebut mereka ultra rasional. Ultra rasional. Jadi mereka rasional banget, iya. Jadi kalau mungkin kita dulu pernah tahu gitu ya masalah tentang pemilih rasional adalah pemilih yang lihat visi misinya dan lain sebagainya. Nah kalau yang anak muda sekarang ini karena mereka ultra rasional, jadi saat ini mereka bisa bilang bahwa oke, dia bagus, tapi begitu dia menemukan fakta, dia cacat, dia akan bisa langsung berubah pilihan. Jadi itu mereka tuh benar-benar mencari bentuk yang sangat ideal dari para calon kepala daerah ini. Ini kalau kita mau bilang mereka swing voters ya sebetulnya nggak juga, karena mereka ultra rasional itu gitu. Jadi begitu mereka menemukan satu aja kecacatan, itu mereka bisa langsung kasih red flag ke mereka. Mungkin kita berhenti dulu di yang muda banget nih. Coba kita bergeser milenial ke bawah, misalnya ke Gen X misalnya. Ini apakah memang trennya cukup masih sama, stagnan, atau ada kecenderungan tren baru misalnya? Kalau kita lihat ke generasi yang di atasnya ya, kalau milenial juga sebetulnya bisa kita bagi ya, milenial yang di atas gitu, yang artinya yang mostly 40 tahun gitu, dengan yang baru berbatasan dengan Gen Z. Berbatasan dengan Gen Z gitu ya. Kalau yang millennials yang ke atas itu mereka cenderung secara perilaku memilih itu hampir sama dengan yang di atasnya lagi, berarti Gen X ya. Dengan Gen X mereka cenderung sudah punya pilihan, pilihannya itu cenderung lebih ajak daripada yang lainnya. Gitu. Jadi kalau once mereka sudah milih partai A gitu, maka ya biasanya dia akan pokoknya mau gimana pun akan partai A terus, termasuk kandidat yang dipilih juga kandidat yang diusung oleh partai A gitu. Dan party ID-nya mungkin lebih kuat kalau kita bandingkan dengan yang Gen Z ini ya. Dan kalau yang rada mirip Gen Z tapi lebih ada party ID-nya itu ya yang millennials yang rada ke Gen Z ini, karena kan mereka secara usia dan secara pengetahuan dalam mengakses informasi itu sama. Banyak memang yang bisa kita breakdown ya dari pilkada ini, tapi kita akan simak dulu informasi ini pemirsa, di mana fenomena golput masih mengancam di 8 pilkada 2024. Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu terus meningkat dari tahun ke tahun. Mencoba semua pasangan calon. Di Pilkada 2024, khususnya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, berembus ajakan golput dengan mencoblos foto seluruh paslon yang berkontestasi. Salah satunya diserukan oleh massa Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta dengan menggelar aksi di depan kantor KPU Jakarta September lalu. Mereka menilai pilkada kali ini hanya merupakan permainan politik para elit. Banyak kampung-kampung kami yang belum selesaikan masalahnya, maka kami tahun ini adalah golput. Datang ke TPS tusuk tiga-tiganya. Berbagai pihak mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, akademisi, dan sejumlah tokoh mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Sebab masa depan daerah berada di tangan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dengan penuh keyakinan dalam iklim demokrasi yang sehat. Dalam rapat terkait pilkada, Menko Polkam Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November 2024. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami mengajak dan menghimbau, mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih, hak suara, jangan golput gitu. Karena
hari Rabu tanggal 27 November ini sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan untuk memilih para pemimpin-pemimpin dan masa depan di daerahnya masing-masing. Sementara itu, data jumlah pemilih golput dari tahun ke tahun terus menurun. Contohnya di Pilkada Jakarta 2017, jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya bertambah, yakni mencapai 77,1% dari total DPT. Sementara yang golput berjumlah 22,9%. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam pesta demokrasi terus meningkat. Selain itu, waspadalah, berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Pemilu, para pemilih golput bisa terancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa Mbak Dona. Kalau kita bicara golput ini kan momok sebetulnya, menakutkan bagi paslon juga sebetulnya kan. Kalau kita bicara halal haramnya dalam politik golput ini, memang turun tapi masih ada. Anda melihatnya bagaimana? Iya, sebetulnya saya tidak membenarkan golput. Tapi kalau secara teori, non-vote itu adalah salah satu bentuk partisipasi juga. Non-vote bentuk partisipasi juga? Iya, misalnya karena dia ingin memberikan ingin memberikan punishment buat sebangunan sistem demokrasi itu gitu. Tapi pertanyaannya kemudian apakah kemudian non-vote yang secara teori kita bisa bilang ini ada beberapa mazhab tentunya kan ya. Ada itu include di partisipasi politik, apakah ini kemudian cara yang betul untuk memberikan memberikan punishment ke pemerintah? Tentu tidak. Kalau sebetulnya kita mau memberikan punishment ke pemerintah, kita harus memberikan suara kita dulu dong. Setelah kita memberikan suara, nah ini dia esensi dari partisipasi politik itu sebetulnya tidak hanya berhenti pada saat kita nyoblos. Setelah itu harusnya kita lebih berpartisipasi lagi dengan cara kita harus mengawasi bagaimana jalannya pemerintah. Kalau pemerintah salah kita colek, kalau perlu kita jewer. Nah itu esensinya sebetulnya di situ. Jadi kalau misalnya ada yang bilang non-vote bentuk partisipasi politik, ya oke, boleh. Tapi sebetulnya itu bukan cara terbaik untuk memberikan punishment atau memberikan kritik terhadap pemerintah existing gitu. Kalau memang kita merasa bahwa kita ini penting di dalam sebuah sistem demokrasi, suara kita bisa mengubah bagaimana wajah demokrasi ke depan, itu kita harusnya setelah nyoblos kita awasi dia. Kalau dia salah, kita kasih tahu salahnya di mana gitu. Makanya ini kemudian menjadi nyambung dengan money politics. Jangan asal kita dikasih dompet digital gitu, dikasih saldo, terus kita dikasih bentuk-bentuk lainnya banyak ya. Ada yang dalam bentuk sumbangan ke koperasi dan atau misalnya fresh money kayak gitu, kita langsung mau milih ke dia karena tanggung jawabnya itu kita nyoblos paling cuma berapa detik sih, 10 detik, tapi itu untuk 5 tahun kita ke depan gitu loh. Jadi inilah kemudian meskipun golput angkanya turun, tapi masih ada atau bahkan sekarang bentuknya kalau misalnya yang lawan kota kosong, kemarin sempat ada gerakan justru jadi dari anak muda pilihnya yang kota kosong. Nah ini kan menjadi hal yang kok serem ya gitu.